Ane Sriarti, wanita asal Sukabumi ini tak pernah berpikir untuk menjadi peternak. Ia pun tak pernah berharap menjadi pemenang dalam beberapa ajang yang diikutinya. Dari usaha yang dirintis sejak 2009, beberapa penghargaan yang diraihnya merupakan bonus. Di antaranya pemenang Lomba Wanita Wirausaha Mandiri Femina 2013 dengan 2 gelar sekaligus, yaitu penghargaan khusus Social Entrepreneur dan penghargaan khusus Green Entrepreneur untuk usahanya yang bergerak di bidang pengolahan susu murni. Di bulan September 2014 lalu, wanita kelahiran 9 Januari 1973 ini kembali menjadi pemenang kelas EY Entrepreneurial Winning Woman 2014. Seperti apa perjuangan Ane Sriarti melalui gerakan minum susu untuk anak sekolah dasar atau yang dikenal dengan Grimis? Berikut pembahasannya. Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break. Apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Asi Mohtar bisa kembali menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan susu. Tapi kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Grimis, yaitu gerakan minum susu. Dan telah hadir bersama Asti di studio ada 2 narasumber yang sangat inspiratif sekali karena bisa memberikan begitu banyak kegiatan positif dan juga sesuatu hal yang bisa kita contoh bersama-sama dan datang dari, kalau bilang jauh gak jauh juga sih dari Jakarta ya, tapi dari Sukabumi yang pasti. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini ada Ibu Ane Sriarti. Beliau adalah pendiri Gerakan Grimis, yaitu gerakan minum susu untuk anak sekolah, dan juga ada kepala sekolah salah satu sekolah dasar ya, tepatnya kepala sekolah SD Bojong Koneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ada Bapak Saeb Mahyudin. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya? Pasti karena minum susu setiap hari. Harus gitu kan. Ini gerakan minum susu ataupun Grimis, mungkin Ibu Ana bisa menceritakan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Grimis ini, dan kalau tidak salah tahun 2006 pemerintah juga memiliki Grimis ini ya, gerakan minum susu. Apakah ini kelanjutan dari program pemerintah atau Ibu berjalan sendiri bersama teman-teman? Silahkan. Jadi dulu itu 2006 memang ada gerakan minum susu yang sama, cuman itu dibiayai oleh pemerintah. Dan itu berjalan hanya sekitar, kalau tidak salah sekitar 12 kali. Hanya 3 bulan, 1 minggu sekali. Nah, awalnya saya bukan peternak sapi perah, saya juga bukan pengolah susu. Saya bergerak melihat keprihatinan peternak Indonesia, terutama sapi perah, diterima harga dengan harga yang sangat rendah. Untuk menutupi kebutuhannya agak sulit. Jadi saya mencoba untuk memproduksi susu itu. Awalnya saya hanya memasukkan ke warung-warung seperti yang lain, artinya konsignasi. Saya juga pernah coba masuk ke supermarket. Tapi ternyata karena uangnya tidak langsung kembali, kami bangkrut. Saya coba kedua kali, saya coba pinjam lagi ke kakak saya, hanya 1 juta rupiah. Freezer saya ambil dari leasing, dari pembiayaan. Itu berjalan hanya 6 bulan dan juga jatuh. Saya tidak pernah putus asa, saya kembali meminjam lagi. Itu sekitar 8 bulanan. 8 bulan dan akhirnya jatuh kembali. Jadi sudah 3 kali ya? Sudah 3 kali. 3 kali. Kemudian pada akhirnya bisa berhasil. Betul, sampai sekarang saya ini. melihat dulu 2006 itu ada gerakan minum susu. Tapi mungkin polanya yang saya rubah. Yang ada modifikasi di dalamnya. Dari uang pemerintah, saya rubah untuk dari uang saku mereka sendiri. Karena saya pikir kalau dikasih gratis, anak-anak kan biasanya dia minum susu dikala disiapkan karena gratis. Setelah tidak ada gratis, mereka tidak minum susu lagi. Betul. Jadi kalau saya minum susu, mereka keluarkan uang dari saku mereka sendiri, mereka lebih tercipta kebiasaannya. Jadi Ibu di sini juga menggerakkan rasa begitu ya. Betul. Untuk terus memiliki kesadaran kebiasaan untuk minum susu. Dan kemasannya berbentuk apa? Kalau dulu kan kayak hanya diminum saja gitu. Kalau sekarang modifikasinya seperti apa Ibu? Karena kita masih pasteurisasi, bukan sterilisasi. Jadi produk yang kami buat kami bekukan berupa es mambo, semacam es mambo gitu. Di mana anak-anak sangat suka sekali gitu makan es mambo ya. Dan saya lebih banyak tidak menggunakan susu pasteurisasi, tapi lebih ke yogurt. Jadi dikemas yogurt gitu ya. Dan itu dijual dengan harga berapa Bu? Saya menerapkan program ini setiap sekolah
kami wajibkan minum susu 1 minggu sekali, dan itu hanya Rp1.000. Jadi tidak mengganggu. Oke. Dan termasuk salah satunya adalah sekolah yang Pak Saib pimpin begitu ya. Betul. Bagaimana Pak, bisa diceritakan di sekolah Bapak, dan kalau tidak salah kan tentunya banyak sekolah yang menolak pertama kalinya. Kemudian akhirnya mereka terbuka dan menerima. Kalau sekolah Pak Saib gimana nih Pak? Awalnya ya kami cuek-cuek saja begitu. Tidak terlalu ambil pusing gitu ya. Karena apa? Ya kadang-kadang kita sudah menyediakan jajanan di kantin juga. Apalagi kita lihat waktu itu masih 500 masih 500 2010. awalnya. 500, saya lihat saya pesimis. Kenapa? Dengan kemasan 500 sebesar ini nanti akan bersaing dengan kemasan yang 500 itu gede. Karena pola pikir masyarakat marginal ya. Mereka itu berpikirnya dengan pertimbangan kenyang, bukan masalah kualitas, bukan kualitas tapi kuantitas besarnya. Jadi lebih baik anak milih yang besar yang mengenyangkan. Itu masih begitu kan. Terus pada akhirnya ya berminat, kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman betapa pentingnya minum susu dan manfaatnya. Awal-awalnya saya coba disimpan di kantin, ternyata mereka kurang berminat. Akhirnya kita sepakat dengan guru-guru bahwa ini harus ada sedikit pemaksaan. Artinya itu Pak pemaksaan ya Pak? Pemaksaan yang positif tentunya ya. Maksa untuk mengajak kebaikan kan ya. Agar dia terbiasa. Akhirnya sebelum istirahat kita anak tahan dulu. Nah, ditaruh satu-satu di meja tuh gimana tuh? Ini dibawa sama guru kelas masing-masing. Nggak dipaksa, tapi guru menawarkan, silahkan ini siapa yang mau. Ternyata alhamdulillah banyak yang mau. Jadi jemput bola juga langsung ke kelasnya gitu. Karena kita kan lihatnya tujuannya Mbak. Jadi kalau saya berpikir sebagai orang pengusaha murni, saya tentunya akan memilih sekolah-sekolah yang di kota. Karena di samping biayanya yang murah untuk datang ke kota, juga daya beli mereka lebih tinggi. Tapi kan dari niat kami juga, di samping kami pengen berjualan, tapi kami juga pengen mencerdaskan anak-anak Indonesia ini. Jadi kalau saya lebih cenderung ke pelosok-pelosok. Dan sampai detik ini kita lebih ke pelosok, ke pinggiran, bukan di daerah perkotaan. Dan Bapak Saib ini juga sekolahnya ada di tengah sawah Mbak. Ada di tengah sawah, dan kita untuk mencapai sekolah tersebut sekitar jalan kaki sekitar 1 kilo. Dan kalau nggak salah di sekolah Pak Saib ini juga ada yang digratiskan begitu ya Pak ya? Betul. Kenapa setelah saya lihat ternyata tidak semua anak minum. Di antaranya mungkin karena uang jajannya mepet ya gitu. Lantas kita ngobrol dengan guru-guru gimana nih caranya agar anak-anak kita paling tidak seminggu sekali ya ikut minum susu semuanya. Akhirnya kita cari terobosan di sekolah. Kita menghimpun dana infak, itu ada yang dari pribadi guru, ada juga yang dari masyarakat yang peduli, begitu. Kebetulan banyak anak-anak yatim yang di sekolah kami. Lantas juga kan ketika kita menjual kepada anak ada profitnya tuh. Saya himpun saya himpun. Setelah terkumpul sebulan sekali kita belikan bagian gratis kepada anak. Kembalikan lagi ke anak-anak. Jadi dari anak dan kembali untuk anak-anak juga. Kita akan melanjutkan perbincangan ini mengenai gerimis gerakan minum susu untuk anak sekolah sesaat lagi hanya di Coffee Break. Kembali lagi di Coffee Break dan kami masih membahas mengenai gerimis gerakan minum susu. Telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Ana dan juga Pak Saib Mahyudin selaku Kepala Sekolah SD Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ya. Kalau tadi pada segmen sebelumnya Bu Ana sudah bercerita ya bahwa gerakan minum susu ini pada anak sekolah dasar. Nah, lantas gimana nih Bu perkembangannya? Tentunya kan ada SMP, ada SMA juga, ada karyawan swasta, ada PNS, umum lah gitu. Apakah gerakan ini juga merangkul mereka? Silakan Ibu. Target saya sih harusnya seluruhnya ya. Cuman karena keterbatasan produksi kami, jadi kami lebih mengutamakan di anak-anak sekolah dasar ini. Karena kalau kita lihat di Sukabumi saja, di kabupaten saja, ada 1.602 SD. Jika kami bagi dalam 6 hari,
kami bagi dalam sekitar 288 sekolah. Kalau rata-rata satu SD saja 300 siswa, 100 mili berarti sekitar 30 liter. Kalau kita kalikan, berarti satu hari saya harus memproduksi sekitar 8 ton. Sedangkan kami baru 600 sampai 700 liter. Jadi kami SD saja sudah seperti itu, apalagi saya tambah dengan PAUD, dengan SMP, SMA, itu luar biasa yang akan diserap nanti. Jadi saya lebih mengutamakan ke anak-anak SD ini dulu, dan saya berharap program yang saya miliki ini bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Ya, jadi artinya mereka peternak-peternak kita yang di luar Sukabumi ataupun kalau bisa ya di luar pulau pun yang belum punya penampungan susu bisa menyerap susunya dan untuk disebarkan di sekolah-sekolah dasar yang ada di tempat mereka. Artinya saya mempunyai prinsip lokal me lokal school. Lebih bagus susu dari daerah setempat bisa disalurkan ke daerah setempat juga. Jadi tidak ada ketergantungan dan harganya pun akan lebih tinggi. Dan secara tidak langsung ini pun juga membantu taraf hidup peternak sapi di sangat setempat begitu. Betul. Ya. Oke, dan tentunya selain meningkatkan gizi anak-anak, tapi sebelum kita nanti mau bahas lagi mengenai bagaimana kondisi peternak sapi sekarang ini, saya ingin tahu setelah meminum yogurtnya ini, ya kan gerakan minum susu dari Bu Anda dan juga teman-teman, anak-anak ada peningkatan nih tidak Pak? Maksudnya dari kesehatannya, kebutuhan gizinya, nilai-nilai di sekolahnya, gimana Pak? Secara empirik ya kita belum pernah melakukan penelitian sejauh mana itu pengaruhnya daripada minum susu tersebut. Tapi fakta, fakta. Kalau dulu ketika saya masuk SD tersebut, ketika upacara panas sedikit saja anak sudah banyak yang pingsan. Gitu. Begitu Pak? Tapi alhamdulillah semakin kesini itu semakin berkurang. Semakin berkurang jumlah anak yang pingsan begitu ya. Kemudian ketika kita perhatikan di dalam kelas pun banyak anak yang kurang bergairah begitu dalam menghadapi pelajaran. Tapi alhamdulillah sekarang ya ada peningkatan. Lebih bersemangat gitu ya. Kemudian fakta juga ya secara dalam prestasi pelajaran. Dalam event-event perlombaan tingkat kecamatan paling tidak, alhamdulillah SD kita walaupun tadinya tidak diperhitungkan karena SD marginal itu. Sekarang menjadi lebih diperhitungkan. Ada aja yang berprestasi. Walaupun hanya 2 besar atau 5 besar. Termasuk alhamdulillah tahun kemarin aja yang terakhir 2014 ada siswa kami juara 1 lomba mengarang dan membacakan puisi. Alhamdulillah. Jadi ada fakta-fakta di lapangan. Kemudian di madrasah juga ya, di madrasah karena kan di samping di SD sore saya pun di madrasah sama ini. Alhamdulillah ketika ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, madrasah kami selalu juara umum. Alhamdulillah. Oke, ini perbincangan yang sangat menarik sekali tentunya karena semakin tersemangati lah kita untuk minum susu karena fakta-fakta di lapangannya sudah ada ya yang tadinya sekolah mungkin murid-murid tidak tahu diperhitungkan, sekarang adalah prestasinya yang muncul karena rajin minum susu. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan mengenai gerimis gerakan minum susu hanya di Coffee Break saat lagi. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa di Ballroom 3 Pacific Place, Jakarta. RUPS LB diselenggarakan dikarenakan Direktur Utama Telkom sebelumnya yakni Arif Yahya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dalam Kabinet Kerja periode 2015 sampai 2019. Telkom ini pemilik mayoritasnya adalah negara Republik Indonesia, jadi Arab Putih. Sehingga total shareholder return-nya itu ada sedikit berbeda dengan perusahaan TBK lainnya. Jadi selain total shareholder return yang yield atau dividen maupun capital gain, saya kira Telkom sejak lahir, sejak zaman Belanda dulu sampai hari ini dan waktu yang akan datang tentunya dibuat untuk bangsa Indonesia. Nggak ada isu saya kira ya. Tetap spiritnya adalah solid, speed, dan smart. Dan kita akan buktikan kita memberikan yang terbaik buat pemegang saham dan seluruh stakeholder lainnya. Dalam RUPS LB ini ditetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tersebut.
Selama tahun 2014, Telkom berhasil menjalankan fokus utama perusahaan dengan kinerja yang memuaskan. Telkom menjalankan komitmennya menjadi mesin pertumbuhan atau engine of growth dalam industri telekomunikasi melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan akses telekomunikasi hingga seluruh Indonesia. Pergantian direksi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut. Semoga dengan menyaksikan dua segmen sebelumnya, Anda yang tadinya tidak terlalu suka minum susu sekarang sudah lebih tergerak hatinya nih untuk lebih menyukai susu, karena kita harus bersama-sama mendukung Grimis gerakan minum susu. Nah, Ibu Ana, berjalan dengan seiringnya waktu, ada tantangan dan hambatan yang memang dirasakan, dan pastinya seperti tadi Ibu sampaikan, apapun itu tidak mematahkan semangat itu. Bisa di-share Ibu, silakan. Hambatan saya, produksi kita yang terbatas. Produksi kami terbatas, sedangkan permintaan kami luar biasa besar. Jadi setelah adanya gerakan minum susu, terutama Pak Saib sudah berjalan 3 tahun lebih, dari mulut ke mulut banyak sekolah yang ingin bergabung. Tapi kendala kami ada di produksi kami yang sangat terbatas. Tapi kami berharap mudah-mudahan di suatu saat nanti kami bisa meningkatkan produk ini, volumenya, dan kami bisa sebarkan ke lebih banyak sekolah lagi. Ya. Apakah dengan begitu berarti menambah jumlah sapinya atau gimana, Bu? Menambah jumlah sapinya, menambah jumlah pasokannya, dan kendala yang saat ini sangat saya rasakan, artinya produksi susu dari peternak lokal itu sebetulnya banyak. Tapi mereka agak, meskipun harga kami membeli susu dari peternak itu saat ini di harga 5.000 sampai 5.500. Biasanya mereka dibeli dengan harga? Biasanya dibeli oleh penampungan susu antara hari ini antara 3.800 sampai 4.000. Berarti sudah cukup signifikan ya. Betul. Harga yang Ibu beli. Kalau secara logika mungkin itu sangat luar biasa. Pastinya logikanya mereka akan berbondong-bondong memasok ke tempat saya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Karena peternak-peternak di Indonesia ini, terutama di daerah kami, sudah terikat hutang piutang yang sangat lama dengan penampungan-penampungan susu. Mereka tidak bisa serta-merta harus memberikan susu itu ke kami. Hari ini, pagi ini mereka menyetorkan susu ke kami, siang sudah banyak yang datengin. Dan itu mereka pasti ketakutan dan tidak akan menyetorkan lagi. Harapannya ke depannya agar situasi ini menjadi lebih baik? Ya, mudah-mudahan sebetulnya ini hanya tinggal peran serta pemerintah, kebijakan, keikhlasan di semua pihak untuk saling mendukung program ini. Dan saya berharap program ini tidak hanya dilakukan oleh kami. Kami ingin program ini meluas di seluruh Indonesia, tapi saya ingin replikasi program ini dilakukan di daerah masing-masing untuk menghidupi peternak-peternak yang ada di daerah masing-masing dan meningkatkan kecerdasan anak-anak yang ada di daerah masing-masing juga. Semua pengusaha atau pengusaha peternak atau pengolah peternak ini tidak harus berpikir profit itu tujuan utama. Tapi ada goals di balik itu yang tidak selamanya harus berkaitan dengan profit ya. Nah, Pak Saib ini kalau tidak salah di sekolah Bapak ini ada juga anak-anak yang tidak terlalu suka minum susu sampai akhirnya mereka mau minum susu. Ini apa yang Bapak dan guru-guru di sana lakukan untuk bisa membujuk anak-anak ini menjadi lebih suka susu gitu? Silakan Pak. BPTD memberikan dorongan kepada guru-guru, para kepala sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya dan manfaatnya minum susu. Nah, di desa sendiri seperti tadi usaha kami adalah jemput bola. Karena walaupun tadinya anak tidak mau beli, tapi ketika teman di sampingnya beli, ikut beli. Ya. Pengen juga ada rasa biasa anak-anak gitu kan. Terusnya jadi ketagihan. Ternyata yang tadinya dikiranya tidak enak, setelah mereka mencicipi sedikit-sedikit kok lama-lama merasa enak gitu. Malah sampai-sampai ada yang setiap hari nanyain terus. Padahal jatahnya kita cuma satu kali. Ini berarti merupakan ini sangat bagus sekali dong. Waktunya belum datang susu itu diantarkan, tapi sudah ditanyakan. Betul. Dan ini proses pengantarannya apakah ada kendala, Bu? Kalau tidak salah kami juga mendengar ada kendala di sarana transportasi ya? Iya. Saat ini kami mensuplai ke beberapa daerah itu karena kami belum punya kendaraan khusus. Jadi kami titip di PO-PO bus. Jadi kita kerjasama dengan PO-PO bus, kita pakai stereofoam, kita kirimkan lewat PO bus, nanti ada koordinator wilayah yang menjemput. Karena kita memang tidak ada. Jadi buat saya,
kesulitan ini bukan hal yang harus ditakuti gitu. Lebih baik saya toh masih banyak cara-cara lain. Ya artinya seperti tadi itu, kita bisa titip dengan PO bis, nanti ada yang menjemput. Yang penting program ini berjalan. Ya tadi balik lagi ke yang tadi, kalau saya pengen lebih mudah, itu lebih mudah di kota, Bu. Betul. Tapi bukan itu tujuan saya. Saya justru pengen anak-anak